Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuhud Nursalihah. Pada kesempatan kali ini, yakni di mata kuliah Filsafat dan Dasar-Dasar Logika, saya akan membawakan materi mengenai penalaran tidak langsung. Nah, Hadi Atmaja sendiri dan Kuswa Endah dalam Mukhtar menyatakan bahwa logika itu merupakan cabang dari filsafat ilmu yang membicarakan tentang masalah berpikir, yaitu mengikuti kaidah berpikir logis. Logika sendiri mempelajari masalah penalaran. Namun tidak semua kegiatan berpikir itu merupakan sebuah penalaran. Kegiatan penalaran dalam logika disebut juga dengan penalaran logis. Nah, penalaran sendiri merupakan suatu proses berpikir dalam menarik sesuatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Penalaran dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Penalaran sebelumnya, penalaran langsung merupakan penalaran yang terdiri dari satu premis kemudian langsung disimpulkan. Sedangkan untuk penalaran tidak langsung, yakni didasarkan atas dua proposisi atau premis atau lebih sebagai premis kemudian diambil kesimpulan. Jadi kalau penalaran langsung itu hanya satu premis, kalau penalaran tidak langsung itu dua atau lebih premis. Nah, contoh sederhana dari penalaran tidak langsung, semua siswa adalah anak rajin, itu dapat disebut dengan premis 1. Kemudian premis 2-nya Budi adalah mahasiswa. Nah, dapat diambil kesimpulan Budi adalah anak rajin. Kemudian contoh yang kedua, Prasetyo pelajar teladan. Premis 1, kemudian premis 2-nya Prasetyo putra seorang guru. Maka dapat diambil kesimpulan putra seorang guru pasti pelajar teladan. Dari contoh 1 dan contoh 2 ini dapat kita lihat bahwa terdiri dari dua premis untuk bisa diambil suatu kesimpulan. Nah, contoh-contoh tersebut tadi merupakan contoh sederhana dari penalaran tidak langsung. Kemudian, penalaran tidak langsung dibagi menjadi dua lagi, yaitu induksi dan deduksi. Induksi sendiri merupakan proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat individual atau khusus kepada yang bersifat universal atau umum. Nah, dari penalaran tidak langsung tadi yang terdiri dari dua atau lebih premis, itu ada penalaran tidak langsung induksi, yaitu dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Nah, langsung saja kita ke contoh sederhananya. Untuk premis 1, jika ada udara, manusia hidup. Jika ada udara, hewan hidup. Jika ada udara, tumbuhan hidup. Nah, dari premis 1, 2 maupun premis 3 ini mengarah kepada sesuatu yang sifatnya khusus atau individu. Nah, kemudian baru kesimpulannya nanti merujuk kepada sesuatu yang lebih umum atau universal. Jadi kesimpulan dari premis 1 sampai 3 tadi, jika ada udara, makhluk hidup akan hidup. Nah, seperti itu contoh sederhana dari penalaran induksi. Nah, penalaran induksi sendiri dibagi dalam beberapa jenis, yakni ada prediksi, generalisasi, kausalitas, dan analogi. Untuk yang pertama yakni tentang induksi prediksi. Nah, seperti kita tahu sendiri, prediksi itu merupakan suatu hal kejadian atau peristiwa yang akan datang. Jadi berdasarkan observasi masa lalu ataupun saat ini. Nah, penalaran induksi prediksi, langsung saja kita ke contohnya. Misal premis 1, Senin kemarin hujan turun siang hari pukul 12.00 WIB. Kemudian hari Selasa, kemudian premis 2, hari Selasa hujan turun pada pukul 14.00 WIB. Premis 3, hari ini hujan kembali turun mulai pukul 16.00 WIB. Premis 3. Nah, dari premis 1 sampai premis 3 ini kan merupakan kondisi yang merujuk kepada sesuatu yang khusus ya, yang individual. Namun ini suatu bentuk kondisi saat
lalu atau masa lalu dan saat ini. Jadi nanti kesimpulannya dikatakan minggu ini merupakan minggu penghujan dengan intensitas hujan turun siang hingga sore hari. Nah, ini sebagai contoh dari bentuk penalaran tidak langsung induksi prediksi. Selanjutnya, untuk induksi generalisasi merupakan bentuk penalaran induktif di mana kesimpulan diambil mengenai suatu kelompok berdasarkan pengetahuan mengenai beberapa kasus dalam kelompok tersebut. Nah, contoh langsung kita ke contohnya aja. Untuk premis 1, bunga mawar terlihat cantik dan baunya harum. Premis 2, bunga melati, bunga yang cantik dan baunya harum. Premis 3, bunga dahlia, bunga yang cantik dan baunya harum. Nah, dari premis 1 ke premis 3 sampai premis 3 ini kan merupakan sesuatu yang merujuk secara khusus. Nah, nanti kesimpulannya merujuk ke sesuatu yang umum atau general. Nah, nanti kesimpulannya semua bunga cantik berbau harum. Namun, di jenis generalisasi ini tingkat kebenarannya masih mungkin karena kebenarannya belum dipastikan 100% benar gitu. Contoh misal dari contoh yang disebutkan tadi mengenai bunga. Nah, kan dari premis 1 sampai premis 3 kan menyebutkan bunga yang cantik itu pasti baunya harum. Nah, misal contoh kesalahannya bunga bangkai juga cantik namun baunya tidak harum. Nah, seperti itu. Jadi, generalisasi itu belum tentu dipastikan benar dari premis-premisnya. Namun secara general, secara umum kesimpulannya seperti itu. Kemudian selanjutnya jenis induksi kausalitas atau sebab akibat atau sebaliknya. Nah, ini ada dibagi menjadi 3, yaitu sebab akibat, akibat sebab. Yang ini sebenarnya yang hujan itu sebenarnya ini akibat sebab ya. Jadi salah sebenarnya di situ. Kemudian yang dokter ini sebenarnya dia akibat-akibat. Jadi mohon maaf di sini ada sedikit kesalahan. Nah, untuk sebab akibat sendiri, untuk sebab akibat ini untuk premisnya, jika Andi rajin belajar, maka dia akan naik kelas. Untuk premis 2, jika Anton naik kelas, maka ibu akan membelikan sepeda. Nah, sebab akibat. Nah, kesimpulannya, siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hadiah. Itu contoh dari jenis sebab akibat. Kemudian yang selanjutnya dari contoh akibat sebab ya. Hujan menyebabkan tanah becek. Akibat sebab. Premis 2. Hujan menyebabkan jemuran basah. Jadi kesimpulannya tanah becek pasti jemuran basah. Kemudian untuk yang ini sebenarnya akibat-akibat ya. Jadi premis 1-nya Andi ke dokter karena sakit kepala. Premis 2, Andi sakit kepala karena terlalu banyak mikir. Nah, kesimpulannya dokter akan mencari penyebab dan memberikan obat yang tepat. Nah, itu tadi merupakan jenis-jenis penalaran tidak langsung dari induksi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis penalaran tidak langsung deduksi. Yang ini salah ya, mohon maaf ya. Jadi, penalaran tidak langsung itu hanya dibagi 2, induksi dan deduksi. Kemudian deduksi. Jika induksi tadi berangkat dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang bersifat umum atau general, maka deduksi itu sebaliknya. Deduksi merupakan proses peningkatan dari hal-hal yang bersifat universal atau umum pada hal-hal yang khusus jadi kebalikan dari induksi ya. Nah, contoh sederhananya, semua kambing makan rumput, itu premis 1. Kemudian premis 2-nya, bonbon termasuk kambing. Nah, premis 1 maupun premis 2 ini termasuk sesuatu yang premis 1 merupakan sesuatu yang umum, jadi semua kambing itu makan rumput, umumnya seperti itu. Kemudian premis 2-nya sudah mulai mengerucut ke hal-hal yang khusus, misal bonbon termasuk kambing, maka bonbon makan rumput, seperti itu contoh sederhananya.
Kemudian penalaran deduktif sendiri mempunyai macam atau jenis, yaitu terdiri dari silogisme dan entimen. Silogisme sendiri punya bentuk yakni silogisme kategorial, silogisme hipotesis, dan silogisme alternatif. Untuk silogisme kategorial, yaitu silogisme yang seluruh proposisinya adalah kategorik. Nah, proposisi ini dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Namun juga ada term atau premis penengah atau middle term. Contohnya, premis 1, semua makhluk hidup membutuhkan oksigen secara umum. Kemudian merujuk ke secara khusus manusia adalah makhluk hidup, maka kesimpulannya manusia membutuhkan oksigen. Nah, pernyataan pada premis mayor, yakni semua makhluk hidup membutuhkan oksigen, termnya predikat, yakni membutuhkan oksigen, itu sebagai term predikat. Kemudian pada premis minor, manusia adalah makhluk hidup, itu manusia sebagai subjek dan makhluk hidup sebagai penengah atau premis tengah, middle term. Nah, untuk aturan umum silogisme kategorial, yang pertama, silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term mayor, minor, dan penengah. Sudah disebutkan tadi, silogisme terdiri dari 3 premis, yaitu mayor, minor, dan kesimpulan. 2 premis yang negatif tidak menghasilkan kesimpulan. Bila salah satu premisnya negatif, kesimpulan pasti negatif. Dari premis yang positif akan dihasilkan kesimpulan yang positif. Kemudian dari 2 premis khusus tidak bisa diambil kesimpulan. Bila salah satu premisnya khusus, simpulan akan bersifat khusus. Dari premis mayor yang khusus dan premis minor yang negatif tidak dapat ditarik kesimpulan. Nah, aturan umum silogisme kategorial ini perlu dipahami untuk dapat mengerti bagaimana cara mengambil kesimpulan dari adanya premis-premis dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Kemudian silogisme hipotesis. Silogisme ini berkondisional hipotesis. Jadi kalau misal premis minornya membenarkan anteseden, maka kesimpulannya membenarkan konsekuen. Nah, jika premis minornya menolak anteseden, kesimpulannya juga menolak konsekuen. Macam-macam tipe silogisme hipotesis ada 4. Yang pertama, premis minornya mengakui bagian anteseden. Ini sebenarnya anteseden ya. Contoh, jika hujan, saya naik beca. Nah, sekarang hujan. Berarti mengakui konsekuen ya. Mengakui, jadi kesimpulannya jadi saya naik becak. Jadi misalnya premis yang ini kan premis yang pertama, kemudian premis yang kedua ini mengakui adanya anteseden, maka kesimpulannya membenarkan konsekuen, seperti itu. Kemudian yang kedua, premis minornya mengakui bagian konsekuen. Contoh, bila hujan bumi akan basah. Nah, premis 2-nya, sekarang bumi telah basah, berarti kesimpulannya mengakui adanya anteseden dari premis 1, jadi hujan telah turun, seperti itu. Kemudian yang ketiga, premis minornya mengingkari premis. Contoh, jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintahan tidak dilaksanakan dengan paksa, berarti kegelisahan tidak akan muncul. Nah, seperti itu. Premis minornya mengingkari bagian konsekuen. Bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Pihak penguasa tidak gelisah, berarti apa? Jadi mahasiswa tidak turun ke jalan, seperti itu. Kemudian silogisme alternatif. Kalau alternatif ini, jika minornya membenarkan salah satu alternatif, maka kesimpulannya akan menolak alternatif yang lain. Jadi ada 2 keadaan atau 2 kondisi, yang mana jika premis minornya mengakui salah satu dari kondisi, maka dia akan menolak kondisi yang lain. Nah, kita akan langsung aja ke yang pertama. Jika premis minornya mengingkari salah satu alternatif, maka
dia akan mengakui alternatif yang lain. Contoh, premis 1, ia berada di luar atau di dalam. Premis 2, ternyata tidak berada di luar. Berarti apa? Dia tidak mengakui alternatif yang berada di luar. Berarti dia mengakui alternatif yang lain, yakni di dalam. Jadi kesimpulannya, ia berada di dalam. Seperti itu. Kemudian, premis minor mengakui salah satu alternatif. Kesimpulannya adalah mengingkari alternatif lain. Nah, sama aja di sini. Misal, premis 1, Budi di masjid atau di sekolah. Nah, Budi ia berada di masjid, berarti apa? Berarti ia tidak berada di sekolah. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah entimen. Sebenarnya entimen itu kayak silogisme yang tidak mempunyai premis mayor, karena premis mayornya itu sudah diketahui secara umum. Jadi merupakan suatu hal yang umum yang sudah menjadi pengetahuan umum tanpa harus disebutkan, dikatakan, atau lain sebagainya. Contoh, semua sarjana adalah orang cerdas. Nah, ini kan suatu hal yang umum ya. Kemudian premis 2-nya, Ali adalah seorang sarjana. Maka kesimpulannya, Ali adalah orang cerdas. Nah, sekian dari saya untuk presentasi mengenai materi pengenalan tidak langsung. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya juga membuka banyak saran ataupun sekedar masukan untuk ataupun bahkan pertanyaan untuk kedepannya atau untuk materi yang mungkin belum jelas. Nah, untuk perhatian dari teman-teman sekalian, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.